Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu, bapak, hadirin yang saya hormati, tugas saya untuk yang kedua kalinya menjadi badal. Hari ini yang kami badali Profesor Samsul Anwar. Yang pasti ilmu saya tidak bisa menggantikan kehebatan Profesor Samsul Anwar. Beliau ilmunya sangat luar biasa, sehingga kalau kajian-kajian serius kita mengikuti beliau, insya Allah tambah ilmunya. Jadi yang namanya saja pemain pengganti mesti lu elek timbang sing diganti. Jadi kalau pemain lebih baik maka dimasukkan pemain inti. Nah, kita akan menyampaikan dulu yang sering digelurakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat, agar kita ini memiliki 9 kebiasaan emas. Kita nyebutnya the 9 golden habit. Niki nembe dicari sing kleru niku teng pundi. Padha gambare ning kok kene abang ilang. Jadi untuk yang di sini semua warna merah hilang. Betul saya kaget makanya nggih. Nek kangen merah mriko. Nek kangen biru mriki. Ini kalau ada satu sel, satu filamen yang tidak gabung, itu biasanya ada satu warna yang tidak muncul. Nah, 9 kebiasaan emas ini sebetulnya maunya harian, pekanan itu selalu kita lakukan. Diambilkan dari mana? Diambilkan dari perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bentuknya apa 9 kebiasaan emas itu? Jadi orang Islam, warga Muhammadiyah apalagi, itu harapannya punya 9 kebiasaan emas ini. Jadi rutin dia melakukan. Kalau pertama dinilai tertib sholatnya, puasa sunnahnya, zakat infak sedekahnya, akhlaknya, ngaji Qur'annya, juga kebiasaan nambah ilmu, minimal tertib membaca buku. Kita ingin lagi warga Muhammadiyah itu mengaji minimal seminggu sekali, tertib berjamaah dan berorganisasi dakwah, ngurusi masjid, ngurusi rantai. Itu menjadi kebutuhan. Dan yang terakhir, punya kebiasaan bersyukur, selalu berpikir positif. Nah, kalau punya kebiasaan emas 9 ini, harapannya kemudian kita menjadi pribadi Muslim yang lebih baik. Nah, mari kita cek kita sudah punya kebiasaan berapa. Ya, kita lihat dari apa dulu? Dari tertib sholat. Kenapa kita menyarankan tertib sholat ini menjadi ukuran pertama? Ada kabar gembira Bapak Ibu, alhamdulillah snacknya sudah datang. Oh, bukan snack sini, ternyata Bu dibawa ke sana ini. Nanti mudah-mudahan pengajian kita ada sarapan bubur. Menurut Ustaz Cipto tadi mungkin nanti bakul bubur suruh jualan di luar. Nah, terus anggota pengajian dapat vouchernya. Jika menikmatinya bubur di sana mau dibawa kontur atau dinikmati di halaman. Monggo yang punya ide untuk jual bubur saatnya Bu. Jadi yang pertama adalah tertib sholat. Kenapa sholat ini menjadi ukuran pertama? Ibu bapak, dari sebuah riwayat yang menjadikan pembeda orang itu mukmin atau kufrin, bainal mukmin wa kufrin,
Disebutkan di situ, lihat saja tarku sholat, dia meninggalkan sholat apa tidak. Jadi kalau orang mengaku muslim tetapi meninggalkan sholat, berarti dia tanda-tanda keimanannya hilang. Oleh karena itu kita perlu mencermati hadis Nabi ini. Sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba Allah di hari kiamat nanti adalah sholatnya, sholat subuh. Di matan yang lain, inna awwalu ma yukasabu bil abd yaumal qiyamah as-sholat. Jadi amal yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba dari kiamat itu adalah sholat. Maka wajar sholat itu menjadi bagian terpenting. Ada filmnya tapi tadi saya insert di PowerPoint nggak bisa masuk. Kadang anak muda itu disuruh sholat itu nggak mau. Bahkan ketika diperintahnya di dalam kamar, bu sholat, ya bu, terus masih main game, bu sholat, sami Allah gimana kamu? Padahal di dalam kamar main, dan itu sering terjadi. Kalau melihat kisah-kisah pesantren, anak-anak itu kalau dibangun di waktu tahajud, ustadznya keliling, tahajud. Allah Akbar. Ustadznya lari, oh wis tangi. Padahal Allah Akbarnya dari dalam selimut itu. Maka kalau pesantren itu ustadz itu harus sampai masuk memastikan dia. Nah, film yang menarik itu, sholatlah anakku itu seperti dia main game terus. Nah, kenyataannya digambarkan di film itu dengan menarik. Pas dia pergi sama temannya itu kecelakaan dan ini. Maka kemudian rohnya digambarkan di film itu flashback kehidupan. Jadi ketika dia bedo ibunya tidak sholat, dia menangis. Saya nggak bisa dimunculkan. Nanti saya wakilin melihatnya saya. Oke, saya ceritakan. Lain waktu mudah-mudahan bisa. Ini ganti laptop misalnya. Oleh karena itu sholat ini penting. Maka sindirannya seperti ini. Kenapa kita sering mengakhirkan sholat? Bukankah sholat yang pertama kali dihisab? Ibu bapak barangkali menerima pesan WhatsApp. Ada seorang bisnismen mau ketemu rekanan bisnisnya di Jakarta, tapi jadwalnya selalu berubah-ubah sehingga bisnisnya itu nggak lancar. Dia mencari temannya yang dianggap teman baik, suka menasihati kebaikan. Maka dia tanya, kamu subuh jam berapa? Ya, kadang 5:30. Ya, saat inilah. Terus sama temennya tadi ditanya lagi, luhur jam berapa? Ya, dan itu jam 12. Ora adane, kowe iki lek luhur jam berapa? 1:30. Nah, terus apa nasihat teman tadi? Perbaikilah waktu sholat. Bisnismen tadi ngomong, nasihat ke orang nyambung. Wong piye bisnis gue lancar kok malah dikon perbaiki waktu sholat. Ketemu dengan teman bisnis di Jakarta itu ternyata ditunda-tunda. Pak hari ini bapak nggak bisa ditemui padahal dia di Jakarta, di Jogja menuju Jakarta. Dia teringat nasihat temannya tadi. Kok koncoku ini nasihat ke konsolat tertib. Cobalah saya tak mulai tertib sholat. Terus ia ceritakan setelah beberapa hari sholatnya tertib, dari Jakarta ada kabar, Pak, ini bapak bisa ditemui jam sekian. Dari tempat lain juga bapak bisa ditemui hari ini. Terus dia cerita, dengan rekanan itu sehari dari Jumat itu saya bisa berangkat pagi sore pulang ketemu dengan sekian rekanan di Jakarta. Terus dia ceritakan apa di sini. Ternyata kalau kita sudah tertib menghadap Allah yang akan bekerja mengatur kebaikan. Dimulai dengan tertib sholat itu. Jadi kalau kita sudah tertib maunya Allah
Allah itu punya kehendak yang lebih kuat terhadap kita. Karena kadang kita punya skenario hebat, tetapi Allah penentunya. Karena itu mengikuti maunya Allah untuk menghadap syukur fi awalil waktu itu yang kita ingin. Di antara amal yang dicintai oleh Rasul, dicintai oleh Allah, Rasul menjawab as-sholatu ala waktu. Sholatlah tepat pada waktu. Nah pertanyaannya, Pak, zuhur itu kan dari jam 12 kurang seperempat sampai jam 3 kurang seperempat. Berarti selama di situ itu masih tepat pada waktunya. Setengah 3 masih di waktu sholat zuhur apa enggak? Masih, sehingga anak tadi kan masih tepat pada waktunya. Jadi jangan protes saya dong Pak. Masih tepat pada waktunya. Maka ulama yang lain memahamkan as-sholatu ala waqtiha itu dengan makna fi awalil waktu, di awal waktu. Sebab kalau menunda-nunda takutnya kita masuk kriteria munafik. Ketika orang munafik itu kan tidak sholat kecuali dia sholat dengan ogah-ogah. Nah, lama-lama kemudian tidak sholat. Karena kalau pulang dari kuliah jam 1 tidak segera sholat, istirahat dulu. Ketiduran sampai jam 2, masih 45 menit kok. Sauran meneh tangi-tangi setengah itu sudah kelewat semua. Oleh karena itu penting sholat. Nah film yang mengajak anak muda pada sholat ini menjadi menarik. Halo, gue tahu belum makan dari siang kan? Terima kasih. Yuk, kamu nggak sholat? Agama gue kan agama cinta, jadi nggak perlu sholat kayak gini. Oke. Gue mau nanya deh. Dari dulu gue nggak ngerti. Kenapa sih orang sholat mesti jungkir balik kayak gitu? Terus lu nggak sholat? Logikanya sih di agama gue orang yang paling dekat sama Tuhan ngelakuin sholat ya. Nah gue sebagai pengikutnya ya gue ngelakuin sholat gini ya, nih supaya bisa tambah ngerti. Itu unsur api yo, sifat dari api yang menjulang, vertikal, tegak, tegas, berani hadapin hidup. Nah, kalau ini nih sekarang horizontal, unsur angin, angan, imajinasi, terbang itu yuk. Nggak kelihatan tapi bisa dirasain, bisa bikin kita terbang, malah bisa bikin satu kota berterbang berhamburan karena emang dahsyat kekuatannya. Nah, kalau ini unsur air ya, selalu mencari tempat yang rendah, menjaga lu dari sifat tinggi hati, low profile, fleksibel sama wadah apapun. Nah, kalau sekarang nih, unsur gunung, kokoh, kuat, gak tergoyahkan, menjaga bumi supaya gak goncang. Api, angin, air, dan bumi bersatu dengan alam. Ini cara terbaik gua buat bisa menyatu sama alam dan ngelakuin gerakan sholat kayak gitu. Apa itu unsur terpenting dalam hidup? Gua tau yang kelimanya, cinta. Bener banget loh. Ya, sebentar lagi. Ini yang namanya cinta, menyebarkan rahmat ke alam semesta. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama cinta. Tapi nggak cuma di situ yo, masih ada apa yang lebih kuat dari cinta, lebih tinggi, lebih lembut, dan lebih hakiki dari yang namanya cinta. Lebih tinggi dari cinta, ikhlas. Ikhlas. Kalau nggak ada ikhlas, itu semua orang yang tadi tuh gak ada artinya ya. Harusnya mereka bikin ada dengan ikhlas ya, bukan ada dengan cinta. Gak lucu loh.
Ini kalau untuk kita yang 60 tahun ke atas filmnya kurang cocok. Tapi kalau anak muda bisa memahami Pak, karena ini termasuk korban avatar. Nggak bisa dengan pendekatan itu. Jadi kalau sudah menguasai 4 unsur alam itu beres Pak. Nah, jadi itu anak kreatif dalam membuat bagaimana orang harus sholat. Oleh karena itu penting kita untuk membiasakan agar sholat ini tertib. Nah, tertibnya seperti apa? Kita inginkan harga Muhammadiyah itu, peran Islam itu, kalau sholat waktu itu di awal waktu dan berjamaah. Nah, ini kita lihat jamaah. Dalilnya kan lebih baik dibandingkan sholat sendiri, bisa bain wa'isrina darajat. Sholat jamaah lebih baik dibandingkan sholat sendiri 27 derajat. Di situ tidak disebutkan 27 kali. Apa rahasianya darajat itu kita? Apakah pangkat 27 ataukah yang lain? Artinya sholat berjamaah itu pahalanya jauh lebih banyak. Maka di YouTube nanti dicari filmnya, ada orang buta itu yang selalu berangkat ke masjid walaupun dia buta, sehingga untuk menolong perjalanannya itu dia membuat tali dari masjid ke rumah, sehingga dia selalu meniti tali itu. Ketika zaman Rasulullah ada orang, ya Rasul saya kan seperti ini, apa saya harus jamaah ke masjid? Rasul menjawabnya, kamu mendengar adzan apa tidak? Mendengar ya Rasul, berangkatlah ke masjid. Nah kalau ukurannya mendengar adzan, sekarang pakai pengeras suara semua mendengar adzan. Cuman bagaimana terpanggil untuk sholat ke masjid? Nah, memang susah kan? Saya masih ingat di sebuah kampus itu masjidnya dulu di lantai 3. Kalau mau jamaah itu males karena harus naik dulu. Sama kampus dikasih eskalator, sehingga kalau mau ke masjid itu tinggal kayak mau belanja ke mall. Dibikinkan stiker, ayo jamaah ke masjid, ada eskalatornya loh. Ya tetap nggak mau, karena memang yang menggerakkan ke masjid itu persis di broadcast itu adalah keimanan. Bukan karena ilmunya, bukan karena fisiknya orang berangkat ke masjid, tapi karena bukti keimanan yang kuat. Sehingga betul itu tulisan ke masjid, nah itu perjalanan yang paling berat, karena belum tentu juara binaraga saja bisa ke masjid. Ke masjid, nah perjalanan yang paling susah, karena belum tentu seorang profesor saja bisa ke masjid. Tetapi iman itu yang mendorong orang itu ke masjid. Pagi-pagi sedang enaknya tidur, melanjutkan tidur, tapi karena sudah biasa, panggilan sholat subuh didatang. Kulon itu rumahnya hanya selisih 1 gang dengan masjid. Tapi lengarkan yang masjid itu rasa ngenteni rakaat terakhir. Karena justru karena dekat dengan masjid, anak itu bisa ngungak. Sopo imame. Jadi nek imame Pak Kain kok ngenteni hampir salam. Karena ada orang-orang itu yang ketika jadi imam kan senang dengan surat-surat aja. Tapi ada juga imam-imam yang sangat tahu keinginan makmum. Jadi ketika tengok ke belakang, ini banyak mahasiswa UAD, Al-Ikhlas. Tapi ternyata ada surat panjang itu kalau bacanya enak, itu kita jadi merasa menikmati. Tapi ternyata merasa menikmati itu bukan karena panjang atau pendeknya. Tapi kalau kita sudah senang sholat, panjang itu jadi, dulu sudah kita sampaikan, karena yang menjadikan senang itu bukan cantiknya, tetapi justru senang yang menjadikan cantik. Masih ingat kalimatnya? Bukan titik yang menjadikan tinta,
tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menyebabkan cinta, tapi cinta yang menjadikan cantik. Itu yang betul. Loh, yang ini harus dihafalkan terutama oleh kita yang kurang cantik gitu kan. Ini enten sing boten seneng pakainya itu. Jadi ke masjid. Nah ini kalau sudah senang sholat jamaah di musibah masjidnya sudah hancur, tapi masih ngumpul sholat berjamaah. Ini kena enten angin melehus 12 nih. Tapi dia milih sholat berjamaah. Ini di Eropa yang masjidnya sempit, ketika sholat sampai jalan-jalan. Ini di pantai, karena masjidnya juga sempit, ketika sholat ada yang sampai di situ. Tapi enaknya sholat di pantai itu gitu. Yang lain rukuk malah ngobrol. Iya. Itu ya rak golek surga. Nanti tak putih-putih enten niku kuliah niku ada yang dengarkan, ada yang main handphone. Enten sing ngaji, enten sing ngorok, enten iki. Ini mereka yang di dunia perang, sehingga ini pasukan chatnya kalau dari fotonya. Sholat juga masih berjamaah. Lah kita yang di tempat aman damai kok nggak mau jamaah. Ini loh, para superhero itu kalau coba mau nyari siapa? Saya gambarnya ini pelan dulu Riki saya buret. Harusnya ini kan merah ini. Oh, yang suka Kapten Amerika lo sholat, Superman, Batman, Hulk, buat Riki sholat. Imam Sunan Kalijogo ya. Jadi ini tokoh kantor aja sholat. Ini anak keluar ini dari TKSD itu ketika malas sholat itu tak ditutupi gambarnya tadi. Wah ya toh, kamu superhero aja sholat, masuk kamu nggak sholat? Iya ya Bi. Sok nanya, nek duhur jalur orang rekaan. Terus kita ingatkan, ingat loh, kalau sudah 8 tahun itu tidak sholat, orang tua boleh memukul loh. Dia bisa jawab, yo enggak, kalau 8 tahun itu kan masih latihan. Yang dipukul itu kalau 9 tahun gitu. Nanti nek 9 tahun dipukul, padahal kan dipukulnya enggak begitu. Nah, jadi sholat jamaah ini penting. Khusus subuh ini menjadi perhatian kita. Kadang kita itu nonton CR7 kuat itu, tapi begitu rampung turun. Apa kok rasuah? Nah, Barcelona kalah gitu. Akhirnya malah tadi kuat begadang, tapi kalau untuk subuh kok berat. Padahal kalau di hadis Nabi, ketika orang tahu seberapa besar pahala jamaah subuh ke masjid, maka ia akan berangkat sekalipun hanya bisa merangkak. Saking gede. Maka sekarang di banyak kampus, konon kemarin ITS, habis itu mana menggerakkan gerakan subuh. Tapi saya juga nggak percaya kalau itu kejadian setiap hari. Paling itu kalau di Wadah itu pas acara persada, terus subuh bareng di foto. Subuhan di masjid UAD dihadiri 3.000 mahasiswa. Ayo wong wajib kok. Tapi itu kan jadi move itu. Misalkan kemarin kita baca gerakan subuh di Turki, ya teman-teman yang pernah ke Turki lihat, saya kok nggak menemukan gerakan itu ya, karena di Turki itu jenenge yang nganggo bahasa Arab nih di sholat ya, kadang di acara itu karena sana itu sudah sangat sekulernya, justru yang sholat itu malah teman-teman yang dari Indonesia. Jadi malah yang kuat sekali itu memang. Tetapi karena mungkin gerakan, jadi saya bayangkannya itu ketika wong nonton, katakanlah kalau di sini yang sering disebut itu satu contoh misalkan Joko Karyan, wah neng Yojo itu masjid subuhane wong 300 terus dibawa neng Inggris. Kalau di Indonesia masjid untuk jamaah subuhnya sampai 300, kamu kok yo kursi jidil yang lain tidak, tapi berita kadang digeneralisir. Tapi subuh ini menjadi penting. Bapak Ibu nanti membaca buku Mukjizat Sholat Subuh. Di situ ada dialog di depan itu. Hebat ya orang Islam sekarang. Tuh kenapa? Sekarang sudah banyak ilmuwan Islam, pengusaha sukses dari Muslim, politisi sukses. Pokoknya umat Islam sudah luar biasa.
Yang satunya ngomong, nggak usah khawatir, orang Islam itu belum ada apa-apanya bagi kita. Lu kok bisa begitu? Loh iya, kok bisa begitu? Ya benar. Selama masjid-masjid orang Islam itu masih sepi di kala subuh, maka Islam itu belum menakutkan bagi kita. Gak mungkin dia berani membela Islam sampai mati. Orang suruh subuhan saja gak berani. Jadi ukuran mereka seperti itu. Tapi kalau masjid-masjid orang Islam itu di kala subuh sudah kenceng, wah itu Islam sudah dicintai oleh penduduk. Sekarang kan enggak. Oleh karena itu menjadi penting subuh. Nah, lakukan sholat berjamaah karena ini dalilnya afdhalu min sholatil fardhi bisa ba'in wa isrina darajat. Oleh karena itu mari sholat, karena sholat berjamaah itu jelas terasa manfaatnya. Sayang warnanya nggak pas itu. Teruslah sholat. Nah, kedua untuk sholat sunat kita bisa 3 ini insya Allah cus. Cus betul. Kalau bisa rawatib, yang mau angkat sajalah sebelum subuh. Sesudah subuh berapa rakaat? Tidak ada. Sehabis asar berapa rakaat? Tidak ada. Sebelum maghrib tidak muakkad, sehingga adzan antara maghrib dan iqomahnya itu pendek. Tapi yang muakkad adalah sesudah maghrib. Lakukan itu dulu. Kalau kita sudah bisa sholat-sholat rawatib, terus kita lanjutkan. Rasul tidak sering memang. Ada beberapa hari yang tidak dilakukan. Duka, karena ini saya gampang. Wes tangi. Ada beberapa mahasiswa itu dukanya dijamak dengan subuh. Ini yang nggak benar. Karena kalau sudah matahari terbit itu sudah tidak masuk waktu sholat. Kan dalil sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, yang sudah ditentukan waktunya. Kalau sudah kelewat waktu ya tertolak. Kecuali alasan syar'i, misalkan betul-betul tidur dari jam 4:30 sore karena capek, tiba-tiba terbangun 7:30 malam. Maka orang yang tertidur dan tidak terbangun seperti itu segera bangun untuk sholat maghrib sah. Tapi kalau sudah terbangunkan jam 6:30, Mbak, tani Mbak, 6:30 maghrib, wes tahu aku. Gitu. Wes bermasalah. Kalau gini memang bermasalah. Okay. Nah, terus ini yang luar biasa itu tahajud. Jika kamu ingin mendapatkan rezeki banyak, jalannya satu, bekerjalah dengan ikhlas. Jika kamu ingin pintar, jawabnya satu, belajarlah dengan tekun. Tapi kalau kamu inginkan kemuliaan di dunia dan akhirat, jangan lupa tahajud. Itulah nasihatnya. Kenapa begitu? Karena Quran menyebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmudan. Jadi orang-orang yang tahajud di malamnya hari itu Allah akan menjadikan dia di posisi terpuji. Tanya itu orang-orang hebat itu tahajudnya luar. Kalau nggak bisa setiap hari tahajud, ada cara terbaik memulainya. Lakukan dulu seminggu 7 kali. Cara sederhana. Apa harus 11 rakaat? Jika belum bisa ya dimulai dulu 8 tambah 3. Itu insya Allah bisa. Seperti itu jadi enak. Oleh karena itu mari kita lakukan sholat ini dengan bijak, dengan baik. Sholat itu akan segarkan jiwa kita. Nah, jangan cari di Indomaret, nggak bakal ketemu. Yang luar biasa sholat power ini loh. Karena Al-Quran perintahnya ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri was sholat.
dengan sabar dan sholat. Itu kita mohon kepada Allah. Maka kita sempatin sholat dalam keadaan apapun. Dan ingat, inti dari sholat itu, kalau dia itu tegak, maka dia terhindar dari fahsya dan munkar. Maka kalau sholat kita itu sudah benar, nggak ingin lagi itu ujian nyontek, nggak ingin lagi boncengan pakai masker. Lagunya ketentunya gitu. Karena kalau boncengan pakai masker, terus kemudian seolah-olah malaikat lupa. Pakai gaya celur ya, gaya apa lagi? Wakil jekan ini apa ini? Gaya ransel gitu. Lupa. Tapi kalau sholat, gimana di sholat? Dan kalau sholatnya rutin, orang wudhu itu kan diibaratkan orang yang mandi 5 kali sehari. Gimana ya Rasul? Kok bisa sholat itu membersihkan dosa? Maka Rasul kan jawabnya, kalau di rumahmu ada sungai, di dekat rumahmu ada sungai, terus kamu itu mandi di air sungai yang bersih itu 5 kali sehari, apakah kamu tidak bersih? Bagaimana keadaanmu itu? Ya mesti bersih. Begitulah orang yang sholat. Karena setiap wudhu ia lakukan, ini dilakukan oleh Bimbo itu. Ku baca ta'awun dan basmalah, lalu ku ucapkan, ku basuh tanganku, ku sucikan. Jadi mensucikan perbuatan. Ku basuh mulutnya, mensucikan lisan. Ku basuh kepalanya, dia menyebutkan dia mensucikan pikiran. Karena kalau terjemahan bebasnya, orang yang wudhu dengan benar, dosa-dosa kecil yang dilakukan anggota yang diwudhui tadi akan rontok, ibaratnya itu akan dimaafkan oleh Allah seiring dengan jatuhnya air wudhu itu. Sehingga kadang-kala karena memahami ini, ada yang berpendapat air wudhu tidak boleh dilap pakai handuk. Lah kok beneblok dosane ketut ning kono. Kadang memahami letterlen niku nggih ngoten niku. Wah, akhirnya kotor ora kan itu masjidnya itu karena alasannya nggak boleh di. Makanya memahami bahasa Arabnya komplit kudu sinau balaghah dan yang lain. Nah, dulu kita kupas hikmah sholat dari dari sholat itu. Sejak dari wudhunya, gerak fisiknya, dan juga perilaku spiritual dari sholat. Maka kita rindu masjid-masjid itu yang tempat wudhunya itu bikin sehat seperti ini. Sehingga orang tua yang wudhu itu nyaman karena duduk. Kalau wudhunya seperti ini mau menyiangi kaki itu jadi ikhlas. Jangan sampai keran masjid pendek, habis wudhu malah lorong boyok. Ini bersih air, karena Rasul menyukai air yang mengalir. Walau menggunakannya harus secukupnya. Jangan yang kayak gini lagi. Saya pernah ke pondok pesantren itu orang tegel wudhu. Terima orang situ, alasan sholat luhur mundur, mana lah repot. Katanya kadang-kadang lagi umur mlebu meneh. Sisi ya kebablasan netes itu. Walau memenuhi kriteria fikih 2 kulah, tapi itu nggak tepat. Maka kita bikin seperti ini. Ini hikmahnya. Ini panjang ini, penting. Tapi yang pasti di antara hikmah itu kan salah satunya ini Dr. Fidelman dari Amerika Serikat ini kan mengkaji otak itu akan tersuplai darah dengan bagus di posisi orang sedang sujud. Karena ada tempat-tempat tertentu yang susah tersuplai dengan bagus kecuali pada posisi sujud seperti ini. Dan kemudian Dr. Fidelman ini masuk Islam mendapatkan hidayah Allah. Karena luar biasa dapat sujud. Maka kalau bisa sujudnya kita perbanyak.